melakukan berbagai perubahan. Namun dari 3 tahapan RB nasional, saya kira 4 tujuan utamanya tidak pernah berubah. Kalau di di BPS itu 4 perubahan, tapi di nasional barangkali ada 3 minimal, ada good governance, ada clean government, kemudian ada pelayanan publik yang yang prima. Artinya bahwa kalau kita berbicara terkait dengan WBK, WBK itu tentunya adalah untuk mencapai bagaimana kita tujuan bisa mencapai clean government, yaitu pemerintahan yang bersih, ya, pemerintahan yang bersih. Sedangkan untuk teman-teman yang menuju kepada WBBM, tentunya itu juga ditambah atau diparipurna lagi dengan bagaimana pelayanan publik yang baik. Tapi tidak terlepas bahwa kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa zona integritas itu adalah hanya berbicara tentang katakanlah kita menghindari adanya KKN, ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tetapi kita juga dituntut karena ini bagian dari sebuah proses untuk menuju kepada reformasi birokrasi, maka tentunya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang baik. Nah, pelayanan publik yang baik tentunya banyak faktor. Nanti mungkin dijelaskan oleh Mbak Ayu apa saja komponen-komponen yang memang harus kita capai di dalam tujuan kita menyatakan sebagai wilayah yang WBK maupun WBBM. Artinya bahwa walaupun kita beberapa satker di sini belum mencapai WBK, kita tidak bisa terlepas dari adanya peningkatan pelayanan publik yang baik. Nah, tentunya dengan adanya beberapa kejadian yang belakangan ini, yang pertama tentunya ketika kita berbicara tentang adanya dampak COVID, ya, di mana ditetapkan pada waktu itu adalah masa pandemi itu adalah sampai dengan akhir Mei. Artinya ketika bulan Juni kita seharusnya sudah masuk ke dalam tahapan transisi menuju kepada normal baru. Kita bicara bahwa tidak ada lagi normal yang seperti lama. Artinya mungkin seperti kegiatan-kegiatan sekarang ini yang sedang kita lakukan, baik itu webinar, baik itu mungkin dengan e-learning ataupun apapun, jangan-jangan ini merupakan terobosan atau mungkin perubahan baru yang tidak bisa kita hindari lagi gitu. Karena kita tidak bisa menghindari, maka kita sendiri juga harus melakukan perubahan-perubahan menyikapi berbagai persoalan yang terjadi terkait dengan adanya perubahan-perubahan cara kita bekerja yang baru. Mungkin saja WFH ini akan menjadi pola baru. Sebelum ada pandemi sebenarnya sudah kita dengar bahwasanya Kemenpan juga sudah memikirkan pola-pola pekerjaan di mana tidak semua ASN itu bekerja setiap hari di kantor. Karena ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa diselesaikan di rumah, dan sebagainya. Dan pengalaman apa yang sudah saya amati di ABS, Australian Bureau of Statistics, memang di sana juga sudah menjalankan yang namanya WFH 40%. Artinya hanya hanya orang-orang 60% pegawai yang masuk kantor setiap pada hari-hari kerja. Nah, ini tentunya ada beberapa pola perubahan. Pola perubahan itu pertama barangkali yang pertama sekali adalah bagaimana mindset kita berubah bahwasanya WFH itu bukanlah cuti atau setengah cuti, tetapi bekerja tetapi dari rumah. Itu mindset yang pertama harus kita ubah, yang tentunya itu adalah area dari manajemen perubahan. Berikutnya adalah bagaimana menata lingkungan. Kalau kita berbicara misalnya saya ambil contoh lagi di Australia, di ABS itu tidak ada orang yang memiliki meja. Meja itu adalah milik bersama. Artinya bahwa setiap kita pulang bekerja, meja itu harus bersih. Meja itu tidak ada yang namanya dokumen yang harus
diletakkan di atas meja. Karena meja itu bisa digunakan oleh siapapun yang esok hari mungkin hadir, kemudian dia memanfaatkan meja itu dan bekerja dengan menggunakan laptop. Artinya ada perubahan juga bagaimana kita menata lingkungan kantor, environment kantor, mungkin saja nanti ke depan di kantor itu harus banyak loker dibandingkan dengan seperti sekarang. Karena meja itu harusnya adalah bersih. Meja tidak ada lagi yang namanya tumpukan dokumen di atas meja kerja, karena meja itu bisa digunakan juga untuk orang lain di esok harinya. Gitu. Nah, jadi ini adalah bagian dari perubahan-perubahan yang harus kita sikapi ke depan, bagaimana kita memitigasi. Nah, tentunya di sana ketika kita berbicara tentang WFH, ya, antara yang WFH dan WFO, itu pasti ada resistensi, ada rasa iri antara satu orang dengan orang lain. Mungkin kalau kita yang di daerah ini akan tidak merasa ada perubahan-perubahan yang signifikan dengan kondisi pandemi ini, dalam pengertian bahwa untuk menuju ke kantor tidak terlalu masalah. Tapi ketika kita berbicara di kota-kota besar seperti Surabaya, kemudian mungkin Bandung, Jakarta, itu akan berbeda ketika kita bicara antara WFH dan WFO. Ya kan gitu. Nah ini tentunya harus kita sikapi berbeda juga di masing-masing wilayah. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita melakukan WFH maka kita tetap produktif. Nah di sini merupakan bagian dari bagaimana kita ASN ini bisa berlaku atau bertindak secara profesional, ya sesuai dengan apa yang core value kita, bahwa kita tetap profesional dimanapun kita berada. Kemudian mindset-mindset yang lain juga perlu berubah. Kita berarti harus berpikir lebih efisien, kita berpikir lebih efektif, bagaimana kita mengembangkan inovasi-inovasi untuk bisa melakukan sebuah terobosan baru, misalnya kita meningkatkan peran kita sebagai pembina statistik. Kita mungkin tidak perlu kerjasama lagi dengan dalam bentuk kerjasama yang sekarang ini kita lakukan seperti ada PNBP, ada apa. Tapi kita mungkin berubah. Cara pola kita kerjasama adalah bagaimana kita menjadi sebuah unsur pembina terhadap statistik sektoral. Tidak lagi kita bekerja untuk memenuhi keinginan statistik sektoral dengan dana yang tersedia di mereka, tetapi mereka juga perlu berubah di dalam proses governance mereka, bahwa mereka juga harus bisa melakukan pembenahan daripada statistik sektoral mereka misalnya. Jadi ini adalah bagian-bagian bagaimana kita ke depan harus berubah. Nah, saya mungkin kembali kepada fokus bagaimana kita menuju kepada WBK-WBPM. Ada 3 unsur sebenarnya menurut saya yang di sana sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyajikan unsur pengungkit kita. Pengungkit kita adalah bagaimana kita melaksanakan reformasi birokrasi untuk setiap pilar. Manajemen perubahan bagaimana, kemudian tata laksana kita bagaimana, akuntabilitas kita seperti apa, pelayanan publik kita seperti apa, kemudian pengawasan unsur di sana. Di sisi lain kemudian ada juga unsur hasil. Di samping unsur hasil itu yang tentunya berangkat atau kita dapatkan dari instansi-instansi luar yang kemudian memberikan penilaian terhadap bagaimana kita telah melakukan reformasi birokrasi sehingga terjadi perubahan-perubahan yang terjadi dan menjadi semakin baik. Misalnya adanya penilaian penilaian atas pelaksanaan anggaran. Biasanya KPPN itu akan mengeluarkan penilaian pelaksanaan anggaran. Kemudian juga untuk wilayah setidaknya ada penilaian laporan keuangan. Demikian
juga untuk organisasi di tingkat pusat ada yang namanya laporan keuangan dari ini tentunya ada yang bisa kita kendalikan, ada yang kita bisa hanya supporting sifatnya dan lain-lain gitu. Bagaimana kita membangun kolaborasi dengan teman-teman kita di luar maupun institusi luar. Itu mungkin saya ingin menyampaikan tentunya pertama terima kasih Mas Widi dan teman-teman di Wonosobo yang sudah menginisiasi ini, Mbak Ayu dari Sekretariat RP PPS ya, yang bersedia menjadi narasumber, dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah tergabung. Saya melihat di sini yang sudah tergabung langsung ada sebanyak 197 akun, itu barangkali ada juga yang satu akun diikuti oleh beberapa orang dengan menggunakan menggunakan screen gitu ya, menggunakan ini juga saya nggak tahu, artinya bahwa cukup antusias teman-teman BPS baik di provinsi maupun di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan upaya-upaya knowledge sharing seperti ini yang kita mungkin dalam Renstra kita sebut sebagai bagian dari knowledge management ini ke depan akan semakin giat dan semakin baik lagi. Kita saling membantu, saling bekerja sama. Itu prinsip yang di Jawa Tengah juga kami punya tagline, together we are better. Jadi kalau kita bersama, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ini sebuah langkah-langkah kecil yang memang merupakan bagian dari bagaimana kita melakukan perubahan. Jadi berubah itu tidak perlu selalu besar, langkah kecil, kita sharing knowledge, kita bicara apa pengalaman dari kita yang ada, kemudian saling mengisi dan kita saling belajar. Insya Allah semuanya ini akan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semua, kemudian kita bisa belajar lebih baik lagi. Saya nggak tahu judulnya training, berarti kalau training harusnya ada follow up-nya gitu, Mas Widi. Kalau training itu kan ada ujiannya biasanya gitu ya, atau ada follow up yang bisa dilakukan apa. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Kalau saya tadi dibilang suruh membuka, maka saya nyatakan bahwa training untuk WBK, WBPM, saya nyatakan dibuka. Matur nuwun, mohon maaf atas kekurangan saya, dan saya juga tidak bisa join semua karena hari ini adalah jadwal rilis kemiskinan, jadi saya harus mempelajari bahan serta saya harus rilis nanti jam 11. Terima kasih sekali lagi, selamat mengikuti training. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Mas Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pemaparan materi dari Pak Sentot Widoyono sebagai Kepala PPS Provinsi Jawa Tengah. Demikian sambutan dari Kepala PPS Provinsi Jawa Tengah, diharapkan semakin membuka wawasan kita tentang bagaimana pelaksanaan dan bagaimana cara membangun zona integritas. Peserta training online yang saya hormati, diselenggarakannya kegiatan ini sebenarnya rencananya fokusnya ke evaluasi LKE, tapi ini berkembang karena peminat pesertanya juga dari seluruh PPS di Indonesia. Nanti poin yang akan disampaikan dari narasumber Bu Ayu yaitu tentang bagaimana memberi pemahaman perubahan dalam reformasi birokrasi di PPS, kemudian masalah zona integritas dan bagaimana proses evaluasinya, pemahaman tentang LKE dan evaluasinya nanti, serta persiapan untuk SHPRD. Untuk masuk ke
sesi pemaparan. Saya persilahkan kepada Ibu Yesri Rahayu dari Sekretaris BPS RI untuk menyampaikan materi. Bagi yang akan mengajukan pertanyaan, dapat melalui link Google Form yang sudah di-share ke semua teman-teman. Sudah ada linknya, tinggal diisi pertanyaannya nanti sebagai bahan untuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi waktu secukupnya. Kepada Ibu Ayu, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih sekali nih untuk Mas Widi sama Mbak Hayu ya yang sudah menginisiasi acara ini, sehingga ini bisa berkembang menjadi pesertanya meluas gitu. Tadinya saya pikir hanya di lingkungan Wonosobo, kemudian terus berkembang lagi untuk CHAN se-Jawa Tengah, kemudian berkembang lagi untuk Selindo ya. Terima kasih Mas Widi. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mohon izin kepada Pak Sentot, kemudian Bapak Ibu, mungkin ada Kepala Satker yang juga ikut. Tadi saya melihat ada ada Pak Yul Pak Yul yang dari Kalimantan Tengah ya. Kemudian dari Ibu siapa tadi? Saya lupa. Terima kasih untuk bisa bergabung. Sebetulnya kesempatan kali ini mungkin bukan training ya, mungkin hanya sharing aja. Karena saya juga nggak lebih tahu dari Bapak Ibu. Mungkin karena saya ini aja sering mengikuti evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan. Jadi sedikit banyak ada pahamlah apa yang dimaui oleh evaluator. Nah, terus sebetulnya juga saya agak baper juga begitu diminta kan, padahal seharusnya kalau menurut saya sih yang lebih paham itu Pak Sentot, justru yang lebih paham, yang sudah lama di Sekretariat RW juga gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin untuk kali ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Widi, saya mungkin lebih kepada teknis memahami bagaimana perubahan atau reformasi birokrasi, atau di teman-teman daerah itu namanya ZI ya. Bagaimana kita upaya-upaya yang kita lakukan itu lebih kepada teknisnya nanti step by step. Kemudian apa strategi-strategi yang perlu kita siapkan. Kemudian berikutnya mungkin kalau ada waktu nanti saya akan sharing terkait bagaimana pelaksanaan keuangan.